Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Minati Sriwidianingsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Berikut video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Jadi untuk hari ini agendanya adalah diseminasi budaya positif. Jadi kami yang ada di depan bukan ingin membagikan apa yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan kita hari ini, di awal kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi, apa yang kita sepakati atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati selama kita mengikuti kegiatan ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Terima kasih. Sepertinya ini masih agak mengantuk nggih. Tidak apa-apa karena mungkin sedang banyak sekali pekerjaan, nilai rapot yang menanti dan sebagainya. Nah, pertama mungkin kita awali dulu dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira apa yang akan kita sepakati untuk kegiatan di pagi hari ini? Mungkin ada yang ingin mengusulkan? Selesai tepat waktu. Oke, baik. Yang pertama, kita selesai tepat waktu nggih Bapak Ibu? Setuju. Ini yang paling penting nggih. Selesai tepat waktu. Yang kedua mungkin ada lagi? Boleh disambung Bu. Oke, mungkin lebih tepatnya aktif ya. Aktif mengikuti kegiatan nggih. Kegiatan. Mungkin yang ketiga, karena ini kelasnya, waduh, bahaya ini ya. Berarti kalau seperti itu nanti semuanya disambi sarapan semua ya. Mungkin lebih ini biar nanti karena kita pinjam kelasnya anak-anak, Jaga kebersihan. betul, kita jaga kebersihannya nggih. Menjaga kebersihan ruangan. Nah, mungkin ini untuk 3 kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang akan kita lakukan pada kegiatan diseminasi budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu, sebentar, masih ada bel ya, kita tunggu bel sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ditemukan kunci motor Bunda dengan gantungan kunci berupa tali berwarna hitam. Bagi yang merasa kehilangan, bisa datang ke ruang tiket. Sekali lagi, telah ditemukan kunci motor Bunda dengan gantungan kunci berupa tali berwarna hitam, dan bagi siapa yang merasa kehilangan bisa datang ke ruang tiket. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengumumannya sudah selesai. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini mungkin biar semangat dulu, saya boleh minta waktunya sebentar. Kita akan ice breaking terlebih dahulu biar semangat untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini. Mohon maaf kok ternyata tidak menjalan. Oh, bisa. Oke, boleh saya minta Bapak Ibu untuk berhadapan dengan pasangannya. Mungkin yang belum punya pasangan, mohon maaf jangan baper nggih berhadapan. Silakan berhadapan, kita akan membuat hari ini menjadi bahagia. Jadi biar bahagia apa yang akan kita lakukan? Silakan berhadapan dengan pasangannya. Mohon maaf yang tidak punya pasangan, tolong tidak baper terlebih dahulu, nggih. Silakan. Oh iya. Oh, bukan muhim katanya ya. LDR. Baik, silakan menghadap temannya dulu, Bapak Ibu. Silakan tersenyum selama 15 detik dengan temannya yang ada di depannya. Sambil dipandang ya, disenyum. Hanya boleh dipandang, tidak boleh dipegang. Senyum selama 15 detik saja. Senyum ya, biar bahagia. Biasanya nanti kan semakin tersenyum nanti terus jadinya ketawa kan nanti jadi bahagia ya. Silahkan dipandang. Jika ada pasangan jauh lebih bahagia. Hanya dipandang ya, Bapak Ibu tidak boleh dipegang ya. Oke, sudah sumringah semua. Sudah jadi tersenyum semua. Kalau begitu yang kedua kita akan main biar konsentrasi, kita akan bermain kata bulu dan buku. Bulu dan buku. Bulu itu punyanya yang duduk sebelah kanan dan buku yang duduk di sebelah kiri. Kalau saya bilang bulu, untuk sebelumnya teman-temannya semua ini ya pakai tangan kanan. Kalau saya bilang bulu tadi sebelah kanan apa kiri? Kanan. Berarti yang duduk di sebelah kanan, sebelah kanan ya benar? Yang sebelah kanan memukul tangan yang ada di sebelah kiri. Kalau saya bilang buku. Tapi kalau saya bilang bulu, berarti kebalikannya. Aku buku, lah yang disebut buku yang Berarti yang buku yang nepuk. Kalau yang disebut bulu, yang disebut yang nepuk. Jadi teman pasangannya biar konsentrasi, kita lihat dulu, kita coba dulu. Boleh, yang enak mau kanan kirinya bagaimana? Oke, kita mulai ya. Bulu, buku. Nah, harusnya ingat ya. Sekarang saya akan rangkai menjadi sebuah kata-kata ya dengan kalimat. Pada suatu hari, Budi, ayo. Oke, sampai pada suatu hari Budi membeli sebuah buku. Ayo. Buku yang dibeli Budi terdapat sebuah buku baru. Tidak hanya itu, ada pula sehelai bulu. Bulu itu terasa sangat halus, yang akhirnya digunakan untuk pembatas buku. Wah, kayaknya mantap sekali, ada yang memukulnya sangat keras. Ada dendam mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu kepada Anda semua. Sudah. Wah, kalau tepuk tangan berarti buku bulu gitu kan. Nah, langsung saja kita lanjutkan ya. Jadi nanti untuk hari ini ada beberapa materi yang mungkin akan saya coba bagikan untuk Bapak Ibu, yaitu ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Kita langsung saja masuk yang pertama. Kita masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Saya kira sudah tidak asing lagi ya. Kira-kira
menurut Bapak Ibu yang diinginkan atau disiplin positif itu seperti apa? Monggo, mungkin Bu Samsi? Disiplin yang seperti apa yang diharapkan dari disiplin positif? Oke, menerapkan 5S. Bisa. Selanjutnya mungkin dari Bu Endah, yang tergambar kalau kita membayangkan disiplin positif itu seperti apa? Tadi menjaga kebersihan sama disiplin positif. Iya, tentu saja menjaga kebersihan ini juga masuk ke disiplin positif ya. Mungkin dari Bu Patmi? Tertib. Tertib, betul. Jadi tidak ada yang salah ya dari yang Bapak Ibu ungkapkan. Jadi pada dasarnya disiplin positif ini adalah bentuk suatu tindakan untuk menumbuhkan sikap disiplin yang nantinya akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, menjaga kebersihan, terus mungkin ditambah lagi tertib. Semuanya kan itu sebenarnya masuk ke dalam nilai kebajikan. Kalau pada kurikulum kurikulum Merdeka yang mungkin yang sedang digalakkan sekarang itu ada profil pelajar Pancasila yang nantinya ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada juga kebinekaan global, bergotong royong, terus ada kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini adalah wujud-wujud dari nilai kebajikan yang memang sedang digalakkan pada kurikulum Merdeka, yang nantinya harapannya disiplin diri ini nanti anak-anak itu bisa mengontrol tindakan mereka sendiri, yang nantinya dapat menumbuhkan sikap disiplin berdasarkan motivasi internal, tidak hanya berdasarkan motivasi eksternal. Karena kan yang sulit itu ketika menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Karena banyak kan kalau kita lihat anak-anak kita masih pada takut dihukum. Nanti kalau misalnya dapat penghargaan, mereka baru aktif melakukan suatu hal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk, karena tadi kita sudah sempat membahas motivasi ya, kita masuk ke bagian motivasi perilaku manusia. Kalau nih saya mencoba untuk bertanya dulu pada Bapak Ibu, kalau dilihat dari kelas Bapak Ibu, kira-kira motivasi anak-anak di kelas itu seperti apa sih? Mungkin dari Pak Dwi, motivasi anak-anaknya seperti apa kalau di kelas? Untuk motivasi di kelas saya biasanya kenilai sih. Kenilai. Jadi ini ya, untuk karena mau mendapatkan sesuatu. Mungkin kalau dari Bu April, motivasi anaknya seperti apa? Kalau di kelas? Motivasi. Jadi nilai ya. Ya, dari Pak Dwi tadi nilai. Wah, karena ingin mendapatkan hadiah. Bisa. Memang seperti itu ya kenyataannya. Mungkin dari Bu Sofi, kalau siswa-siswanya biasanya motivasinya anak-anak lebih kemana sih? Sama, lebih ke nilai ya. Jadi pada dasarnya betul sekali kalau kita membicarakan tentang nilai, kita membicarakan mungkin nanti dapat hadiah atau mungkin berkaitan nanti dengan mungkin takut. Nah, itu nanti kaitannya dengan dua jenis motivasi. Yang pertama itu biasanya anak masih termotivasi karena takut untuk dihukum. Jadi mereka terlambat ke sekolah bukan karena mereka itu merasa itu sebuah hal yang harus ada pada diri mereka, tapi lebih pada untuk takut dihukum. Yang kedua, seperti yang dibilang Bapak Ibu tadi, mendapat imbalan atau penghargaan. Ketika dapat penghargaan atau imbalan, wah jadi semangat. Padahal ya itu tidak bisa digunakan untuk selalu ya. Dan yang mungkin yang menjadi tugas
kita di sini sebagai guru adalah untuk menimbulkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti harapannya anak-anak itu bisa motivasinya tidak hanya motivasi eksternal seperti pada motivasi pertama dan kedua, tapi lebih kepada motivasi yang berasal dari internal, dari diri anak sendiri. Karena pada dasarnya jika kita lihat mungkin karena takut dihukum ataupun karena mendapatkan penghargaan, ini nanti seperti misalnya penghargaan saja. Penghargaan atau dihukum itu nanti dia tidak bersifat dalam jangka panjang. Karena biasanya nanti itu akan berpengaruh pada anak hanya akan mau melakukan suatu hal karena yang pertama takut dihukum, takut mendapatkan poin. Betul. Terus ada juga yang karena hanya mendapat penghargaan atau hadiah. Ketika nggak dapat, mereka nggak mau mengerjakan. Ujung-ujungnya ketika kita minta mereka untuk melakukan suatu hal, mereka akan bertanya, Bu, Pak, kalau misalnya kita mau mengerjakan, kita dapatnya apa? Nah, ketika tidak ada penghargaan yang mereka dapatkan, tidak ada imbalan, mereka tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Selain itu juga, penghargaan sendiri itu bisa menjadi bumerang buat kita Bapak Ibu. Bisa nanti karena anak itu terbiasa dengan diberi penghargaan, akhirnya mereka kadang motivasinya biar untuk dapat penghargaan. Kreativitasnya bisa menjadi menurun. Akurasi anak menjadi kurang baik. Kinerjanya juga jadi tidak efektif. Seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan motivasi ya Bapak Ibu. Semoga nanti di kedepannya kita bisa mendorong anak-anak kita untuk bisa memiliki motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Tidak hanya sekadar karena takut dihukum atau karena bisa mendapat imbalan. Selanjutnya kita masuk kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di awal tadi kita sudah mencoba untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mungkin sebenarnya sudah tidak asing lagi. Kalau mungkin kemarin kita belum terbiasa membuat keyakinan kelas, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa membuat yang namanya peraturan kelas. Laras nggih? Nah, ya, peraturan kelas itu nanti bisa kita turunkan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu sebenarnya untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu apa? Jadi itu kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah ataupun kelas yang nantinya dapat menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif. Nah, ini di sini ada. Nah, nanti kita sebagai guru itu memiliki peran dalam mewujudkan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan yang dilakukan guru ataupun murid. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat oleh satu pihak, tetapi juga dari kedua belah pihak. Kalau di kelas berarti ya guru dan juga siswa sama-sama menyepakati keyakinan kelas yang dibuat. Nah, di sini. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri itu dia akan berupa pernyataan-pernyataan pendek yang bisa dipahami atau mudah dipahami dan diterapkan di sekolah ataupun di kelas. Keyakinan kelas akan dirumuskan dalam kalimat yang positif. Kenapa harus positif kira-kira Bapak Ibu? Ya,
Karena kalau misalnya kita lihat dari peraturan kelas, kalau dari peraturan kita turunkan. Peraturan kelas itu biasanya banyaknya kita dari kalimat yang negatif. Misalnya, tidak boleh makan di kelas. Ketika kita menggunakan kalimat negatif, yang harusnya tidak dimunculkan itu jadi muncul. Tidak boleh makan di kelas. Anak-anak biasanya yang akan lebih teringat bukan tidak bolehnya, tapi makan di kelasnya. Jadi kayak mengingatkan. Oleh sebab itu, peraturan kelas yang awalnya negatif bisa kita ubah menjadi suatu yang positif. Misalnya kalau makan di kelas, tidak boleh makan kelas, kita bisa ganti menjadi tertib mengikuti kegiatan pembelajaran. Berarti kan mereka harus belajar, tidak boleh makan. Atau mungkin kalau yang lain misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Bisa kita ubah positifnya, kalau terlambat itu berarti tidak disiplin. Berarti disiplin masuk kelas. Begitu juga sebagainya. Jadi keyakinan-keyakinan kelas ini akan diwujudkan dalam kalimat-kalimat yang positif. Karena biasanya orang itu ketika mendapatkan kalimat positif dengan negatif, walaupun artinya sama, akan lebih termotivasi jika kalimatnya berupa kalimat yang positif. Karena kan seperti kita saja, kan juga seperti itu. Mungkin anak pun juga seperti itu. Nah, ini untuk contohnya di depan ada beberapa contoh untuk keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini nanti bisa dibuat mungkin di setiap mapel, bisa mapel masing-masing Bapak Ibu, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang wali kelas mungkin bisa juga dibuat bersama anak-anak biar anak-anak lebih termotivasi, yang akhirnya bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri mereka. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa aja nih? Mungkin Bu April. Makan, minum, memperoleh ilmu. Kalau Bu Debi kira-kira apa kebutuhan dasarnya yang dibutuhkan Bu Debi wis? Hidup. Sandang dan papan. Kalau Bu Fatma kira-kira kalau Ibu Sofi apa kira-kira? Kasih sayang. Penting juga itu ya. Kalau Bu Siti kira-kira apa? Bahagia. Ya, kita harus selalu bahagia ya. Itu sebuah kebutuhan yang semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu masuk ke dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di mana nanti secara garis besar kebutuhan dasar itu pasti kebutuhan yang nanti digunakan untuk menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikis. Jadi kebutuhan tidak selamanya berupa yang fisik-fisik seperti yang dibilang Bu Sofi tadi, kasih sayang itu sudah masuk dalam kebutuhan ya. Jadi ada 5 untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tuh bertahan hidup. Bertahan hidup ini nanti kaitannya seperti sandang, pangan, papan. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Keempat itu kebebasan, dan yang kelima itu adalah kesenangan. Kalau kita lihat di sini contohnya untuk yang bagian bertahan hidup tadi sudah disebutkan ada makanan, pakaian, terus ada sandang papan, kesehatan, kasih sayang. Kalau kasih sayang itu nanti ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, merasa dianggap bagian dari suatu kelompok. Terus yang selanjutnya harga untuk penguasaan itu harga diri,
keinginan untuk dianggap, terus prestasi, keinginan untuk diakui. Terus selanjutnya untuk kebebasan itu nanti kebebasan untuk memilih itu masuk. Terus nanti ada mampu mengendalikan dirinya sendiri, dia bisa betul, dia bisa secara mandiri menentukan pilihannya. Terus yang kelima itu ada, kalau kesenangan itu berkaitan dengan tadi hal-hal yang bisa membuat diri itu menjadi bahagia, senang, dimana setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Dan ternyata kalau kita runut lagi dari hal-hal yang terjadi pada anak, bisa saja anak itu melakukan suatu kesalahan atau suatu penyimpangan itu dikarenakan ada kebutuhan dalam dirinya yang belum terpenuhi. Mungkin anak itu merasa tidur terus di kelas. Mungkin karena ada suatu hal yang memang dia belum dapatkan. Entah itu belum dia dapatkan di rumah ataupun belum didapatkan di sekolah. Kita misalkan di sini ada sebuah kasus. Di sini ada tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika itu Dimas menjawab, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kalau dari kasus ini, dari jawaban Dimas ini, sebenarnya kebutuhan apa sih yang Dimas ingin penuhi di sini? Kesenangan, betul. Jadi ketika dia melakukan suatu hal, dia merasa senang, bahagia. Nah, itu yang ingin dia penuhi. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mungkin ketika dia di kelas atau dia sering terlambat, itu ada hal yang belum dipenuhi. Bisa saja karena sering terlambat dia merasa bahwa dia belum mendapatkan perhatian baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi anak itu mencari hal-hal yang sekiranya bisa mencuri perhatian baik guru atau temannya. Atau mungkin pada kasus-kasus anak yang mungkin suka jahil pada temannya. Mungkin karena dia merasa tidak dianggap. Wujud dia dalam kelas itu belum terlalu menonjol, belum diakui ya. Jadi dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Selanjutnya di sini ada kasus yang kedua. Di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Jika pada kasus ini, kira-kira kebutuhan Fajar apa yang belum dipenuhi? Dia malas-malasan di kelasnya. Bisa saja kebutuhannya lebih dari satu, nggih? Gimana bisa mesti? Kira-kira kebutuhan Fajar apa yang belum terpenuhi di sini? Kalau anak-anak malas-malasan di kelas itu biasanya kenapa sih? Tidak tertarik.
Kalau tidak tertarik berarti apa yang tidak dipenuhi dalam diri anak itu? Kesenangan. Dia nggak merasa senang. Dia tidak tertarik dengan pelajarannya. Mungkin membuat jadi bosan mengikuti kegiatan pelajaran. Bisa saja karena dia merasa, jadi satu kasus ini bisa banyak ya. Bisa saja karena dia merasa tidak ada penguasaan dalam diri. Dia tidak dianggap oleh gurunya. Ketika dia di kelas, dia diam aja, tidak diaruke, berarti seperti itu. Bisa juga pada dia merasa tidak mendapatkan kebebasan juga bisa. Tidak dapat kebebasan apa yang ingin dia pelajari. Nah ini, jadi pasti ketika suatu hal terjadi pada anak pasti akan ada alasannya. Bisa saja tadi ada beberapa kebutuhan yang mereka inginkan tapi belum terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Untuk posisi kontrol sendiri ada 5. Jadi untuk posisi kontrol nanti ada 5 jenis posisi kontrol, di mana posisi kontrol di sini guru ketika meninjau kembali penerapan disiplin dalam suatu kegiatan itu harusnya nanti bisa berpusat pada peserta didik yang nantinya bisa memandirikan peserta didik. Yang nantinya untuk posisi kontrol sendiri ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah dari kelima ini kita langsung ke kasus mawon, kasusnya sama, kasusnya Fajar. Contoh saja kasusnya Fajar. Kebetulan di sini ya, ini bukan harusnya saya ganti mungkin ya. Wah, biar tidak menjadi ini udah bukan inisial lagi karena masih disebut nih. Oke, mungkin kita coba dulu dari Bu Patmi. Kira-kira kalau mendapatkan siswa seperti ini bagaimana Bu Patmi mengatasi permasalahan ini? Oh yang tadi masuk sama, betul. Saya kan tanya dulu. Tadi waktu Ibu menyampaikan materi, kamu perhatikan tidak? Ya kan biasanya anak juga jujur. Tidak Bu. Kalau tidak memperhatikan, baik tidak sikap seperti itu. Nah setelah itu dia merasa ya Bu saya bersalah. Besok mau diulang lagi tidak? Kalau dia menjawab diulang pun boleh. Kadang saya mungkin tidak semua yang Jawa lulu ya. Lulu terus tidak akan diulang lagi. Sehingga dia tahu masalahnya dan di lain waktu dia tidak akan mengulangi itu biasanya. Wah, luar biasa. Nah ini di sini Bu Patmi sudah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang apa kira-kira Bapak Ibu? Oh maaf, tidak mau. Nah di sini berarti beliau sudah menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Jadi Bu Patmi sudah mengarahkan apa yang salah dari perilaku Fajar dan bagaimana Fajar itu diarahkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi kalau kita lihat lagi ke belakang, jadi untuk 5 posisi kontrol guru, yang pertama penghukum. Penghukum ini berarti guru akan langsung memberikan hukuman. Jadi biasanya akan satu pihak saja nih, misalnya di contohnya, ayo Fajar tuliskan 10 kali tugasnya. Nah itu kan berarti dia menghukum. Biasanya terkesan dengan nada yang tinggi.
Yang kedua, nanti ada pembuat merasa bersalah. Jadi kalau pembuat merasa bersalah ini membuat siswanya merasa bersalah. Oh Fajar, kok kamu seperti itu ya? Kenapa kok kamu mengecewakan ibu ya? Nah, itu akan membuat si anak merasa bersalah. Dan yang selanjutnya, nanti ada sebagai teman. Kalau sebagai teman ini biasanya unsur kedekatan ya. Jadi seakan-akan dia diposisikan sebagai teman. Jadi kayak, ayo dong jangan lupa lagi, ayo dong semangat belajarnya. Jadi lebih ke teman. Dan yang keempat itu sebagai pemantau, yaitu contohnya kamu sudah melanggar aturan, berarti dia diarahkan pada konsekuensi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, yang terakhir itu nanti ada posisi kontrol sebagai manajer seperti yang sudah dilakukan Ibu Fatih tadi. Jadi mengarahkan anak untuk tahu kesalahannya dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini untuk posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah yang nantinya pada kelima posisi kontrol ini kita disarankan atau diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan anak dengan menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Tapi sebagai guru kita juga harus kembali lagi kepada kasus yang sedang terjadi. Karena tidak semua juga bisa selesai pada kita sebagai manajer. Kita misalkan pada kasus-kasus besar seperti penyalahgunaan narkotika. Kita tidak bisa berhenti sampai pada manajer saja. Ada konsekuensi yang harus ditambahkan di situ. Begitu juga mungkin pada kasus-kasus kekerasan. Itu juga tidak bisa. Kita ada konsekuensi di luar hanya sampai pada posisi manajer. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, di sini kita masuk pada segitiga restitusi. Apa itu? Baru ya? Sebenarnya mungkin istilahnya baru, tetapi sebenarnya kita pasti sudah pernah melakukannya. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini adalah bagian di mana kita bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses. Jadi kesalahan yang dibuat anak agar bisa kita ubah untuk menjadi suatu yang tidak salah, dalam artian kita mengarahkan kepada anak, membantu mengontrol emosinya. Bisa kita bantu dengan seperti contoh kalimat di atas, berbuat salah itu wajar, tetapi kita harus berusaha untuk memperbaiki, seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Pada hal ini strategi ini digunakan untuk mengetahui alasan, perspektif yang ada, perspektif yang berbeda. Misalnya kalau terlambat, kira-kira alasannya apa? Apa yang akan terjadi jika anak itu terus terlambat? Jadi seperti itu. Jadi padahal kamu bisa contoh kalimatnya di sini ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Jika itu memang berkaitan dengan hal-hal tertentu, seperti itu. Jadi lebih kepada mengarahkan apa alasan anak itu melakukan kesalahan. Dan yang terakhir nanti ada di bagian menanyakan keyakinan. Jadi pada bagian ini setelah langkah pertama dan kedua sudah terlampaui, di sini kita membantu mereka untuk
kembali lagi, keyakinan apa yang mereka harus taati atau yang sudah mereka langgar. Bagaimana agar nanti keyakinan itu bisa tetap dijalankan dan bagaimana untuk memperbaiki solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu, sampai dengan ini adalah bagian terakhir dari langkah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan. Jika ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Sudah sampun nggih? Cukup sampun. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya di sini berbagi, semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bahagia semua kayaknya ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Nah, untuk hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Ada yang pernah? Ada yang belum. Nah, yang belum ini akan menjadi pengalaman baru kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Lalu apa itu keyakinan kelas? Mungkin kalian masih asing dengan keyakinan kelas, tapi Ibu yakin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas pasti punya? Punya. Nah, hari ini kita akan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Apanya yang berbeda? Kalau peraturan kelas kan biasanya kita menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Bedanya apa? Keyakinan kelas itu akan kita ungkapkan dengan bahasa yang positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi membuang sampah. Iya benar. Jadi akan mengubah kalimat yang awalnya negatif pada peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Harapannya hal yang positif akan membuat kalian menjadi enteng untuk melakukannya ya. Jadi tidak, kalau dilarang kan kayaknya terkadang kesannya berat. Tapi kalau misalnya hal yang positif itu nanti akan memberikan kesan yang lebih ringan untuk dilakukan. Nah, hari ini kita akan melakukan itu. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa menciptakan kelas impian kalian. Sebenarnya kalian memimpikan kelas yang kayak apa toh? Apa? Aktif, terus? Kompak, bersih. Nah, agar nanti impian-impian kalian ini bisa terwujud, kita akan buat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nanti Ibu akan bagikan sticky note. Setiap sticky note silahkan diisi satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Setelah itu kita tempelkan di depan. Nah, nanti jika ada keyakinan kelas yang sama, bisa kita eliminasi. Kita ambil garis umumnya. Gitu ya. Oke, saya bagikan. Sama-sama. Ya, Dok. Silahkan dituliskan satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Sama-sama. Ingat, tuliskan dalam bentuk kata yang kalimat yang positif. Enggak. Sudah mendapatkan sticky note semua ya. Nanti dituliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan dengan kalimat atau clause saja, pendek, tidak usah terlalu panjang. Ya, silahkan dituliskan. Sudah dapatkan hasil dari keyakinan yang sudah kalian tempelkan di depan. Saatnya nanti kita akan lihat adakah keyakinan kelas yang sama. Jika sama nanti kita akan ambil satu ya. Oke.
kita eliminasi keyakinan kelas yang sama, kita mendapatkan 8 keyakinan kelas untuk kelas 10G yang nantinya akan kita jalankan bersama. Nah, keyakinan kelas apa aja? Yang pertama ada rajin dalam mengikuti pembelajaran. Berarti kalau rajin itu include nanti kalau ada tugas juga tepat waktu mengumpulkannya. Terus yang kedua ada menjaga ketertiban bersama. Ketiga itu selalu disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat saling menghargai baik kepada teman ataupun guru. Yang selanjutnya yang kelima itu bersikap jujur. Berarti kalau bersikap jujur tidak boleh nyontek. Dan yang selanjutnya ada menjaga kebersihan kelas. Kalau mau jaga kebersihan berarti dibuang kemana sampahnya? Tempat sampah. Selanjutnya yang ke-7 itu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, aktif untuk bertanya, aktif untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan yang terakhir, menjaga dan merawat fasilitas kelas. Berarti mejanya tidak dicoret-coret, temboknya juga tidak dicoret-coret. Nah, ini adalah 8 keyakinan kelas yang kita dapatkan di hari ini, yang akan kita taati dan menjadi keyakinan kelas untuk kelas 10G. Selanjutnya, sepakat ya dengan kesepakatan ini? Ya, kalau sepakat dengan keyakinan kelas ini, berarti sekarang kita akan melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Jadi kalian akan menandatangani bahwa kalian menyatakan sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Nanti satu-satu ya, gantian.
Ibu tadi mendapat laporan dari Ibu Fitri. Katanya Kaila sering terlambat mengikuti jam pelajaran setelah istirahat. Apakah itu betul? Betul, Bu. Oke, sudah berapa kali Kaila terlambat mengikuti jam pelajaran setelah istirahat selama 1 minggu ini, Nak? Sudah 3 kali, Bu. Baik, kira-kira kalau sering terlambat mengikuti KBM itu merupakan suatu kesalahan atau bukan, Nak? Kesalahan, Bu. Baik, berbuat kesalahan itu wajar, tetapi kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Apakah Kaila setuju untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Kaila lakukan? Setuju, Bu. Karena Kaila sudah setuju untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Kaila lakukan, sekarang kita coba untuk mencari solusinya bersama ya. Baik, Bu. Nah, Ibu yakin Kaila terlambat masuk KBM setelah jam istirahat pastilah ada alasannya. Sebenarnya alasannya apa sih, Nak? Ketika jam istirahat, saya tidak langsung ke kantin, Bu, tetapi saya bersantai-santai dulu di kelas. Dan ketika saya makan di kantin, saya ngobrol dengan teman, sehingga saya makannya menjadi lebih lama dan membuat saya terlambat masuk kelas. Baiklah, kalau begitu. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah Kaila masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Oke, kalau begitu, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Kaila langgar? Keyakinan kelas untuk disiplin. Betul. Disiplin itu penting nggak, Nak? Penting, Bu, karena disiplin membuat saya lebih menghargai waktu dan tidak membuat saya terlambat masuk kelas. Iya, betul sekali. Disiplin itu bisa membuat kita tepat waktu dan juga memiliki banyak manfaat. Nah, sekarang apa yang akan Kaila lakukan untuk memperbaiki kesalahan Kaila ini? Ketika jam istirahat, ketika ingin jajan, saya akan langsung ke kantin untuk jajan. Dan ketika saya makan, saya tidak banyak mengobrol dengan teman, sehingga saya makannya bisa menjadi lebih cepat dan tidak terlambat masuk kelas, Bu. Baik, sekarang kita sudah menemukan solusi yang harus Kaila lakukan agar tidak terlambat lagi mengikuti jam pelajaran setelah istirahat. Kaila tetap semangat belajar ya. Sekarang Kaila bisa kembali ke kelas. Terima kasih Kaila. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Fabiana Kaila dari kelas 10C. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya tidak terlambat masuk kelas untuk mengikuti KBM setelah jam istirahat. Saya akan segera ke kantin jika saya ingin jajan dan tidak mengobrol dengan teman terlalu lama, sehingga saya tidak terlambat untuk masuk kelas dan mengikuti KBM berikutnya. Terima kasih.